Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Nur Aulia, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kita akan menelusuri bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia berkembang dari masa ke masa. Mari kita mulai pertualangan perjalanan pendidikan Indonesia bersama-sama. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia penuhnya sudah bermuatan keagamaan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, hingga Kerajaan Sriwijaya. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Adapun beberapa materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu ada teologi, yakni ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta, ilmu pasti, yaitu perhitungan, seni bangunan, seni rupa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berdasarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian, para saudagar tersebut menjadi penyebar agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama. Pada masa prakolonial pendidikan agama Islam, pendidikan dilakukan di pesantren-pesantren, materi pembelajaran yang bersifat khusus atau keagamaan. Pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan ilmu pengobatan. Nah, ketiga sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Selanjutnya ada pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka untuk mencari rempah-rempah. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah sebuah acara seminar-seminar. Namun, hanya sekitar setengah abad, kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian, sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan pada masa Belanda. Pada akhir abad ke-16, Belanda bergabung dalam Badan Perdagangan VOC yang menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya yang telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapatkan upah. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap hingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan nasional di Indonesia berfokus pada penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan agama Kristen dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Belanda. Sekolah yang dibangun oleh Belanda berfokus pada pengajaran bahasa Belanda, sejarah Belanda, dan ekonomi Belanda. Pendidikan nasional di Indonesia juga berupaya mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia di mana segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan, menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula. Hanya susunan-susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Pendidikan pada masa Jepang juga berupaya mempromosikan nilai-nilai seperti kepatuhan, keteguhan, dan patriotisme. Pendidikan ini juga menekankan pada pentingnya loyalitas, dedikasi, dan pengabdian. Selanjutnya, pendidikan pasca kemerdekaan. Pertama, pendidikan pada masa kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1966 atau biasa disebut dengan Orde Lama. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad
Muhammad Syafi'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Huysen. Dari beberapa tokoh tersebut, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru, termasuk juga pembangunan dalam bidang pendidikan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menyebabkan didirikannya SD Impres, instruksi Presiden mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi, yakni pada tahun 1998 sampai sekarang. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami perubahan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain: yang pertama, diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002, yakni kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dalam menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya dilakukan kembali pergantian atau perubahan atau penyempurnaan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 dan sampai saat ini akan berganti kembali menjadi kurikulum merdeka. Disimpulkan bahwa sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masanya. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan. Mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Kisah-kisah yang kita telusuri bersama menggambarkan bahwa kemajuan dalam pendidikan membuktikan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkenan di hati Anda. Selamat malam saudara dan merdeka.